Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Dwi Putra. Saya sebagai Kepala Kompetensi Keahlian jurusan Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 14 Jakarta. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like about you. That's what I like about. 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 That's what I like Saja sih yang ada di pelajaran dalam jurusan DKV? Untuk di jurusan DKV itu di kelas 10 kita ada pelajaran masih basic ya. Karena DKV itu kan basicnya sebenarnya seni rupa. Jadi di awal itu tentunya kita belajar menggambar, lebih ke menggambar, pengenalan warna, komposisi bidang, kemudian belajar menggambar garis, nirmana, nah seperti itu. Jadi basic dasarnya DKV itu seni rupa. Jadi untuk awal di kelas 10 kita itu masih manual, masih menggambar, mewarnai. Baru setelah itu ada pengenalan komputer grafis basic ya, komputer dasar seperti tools di Photoshop ataupun Adobe Illustrator. Juga ada pengenalan tentang fotografi, pengenalan tentang fitur-fitur yang ada di dalam kamera. Kemudian setelah itu di kelas 11-nya masuk ke tahap yang lebih sedikit kompleks lagi, yaitu tentang editing, baik editing foto, editing video, proses syuting, proses praproduksi. Nah itu ada di kelas 11, dan di kelas 12 juga lanjutan dari kelas 11. Cuman untuk hal-hal yang lebih tingkatannya lebih sulit lagi tentunya. Itu aja yang dipelajari di DKV, SMK jurusan DKV. Oke, lanjut. Siapa saja yang bisa masuk ke lab MM dan DKV? Untuk masuk ke lab siswa-siswa jurusan DKV tentunya yang memang sedang membutuhkan atau sedang mempelajari materi yang harus menggunakan alat-alat yang ada di studio atau di lab. Misalnya sedang pelajaran videografi untuk editing, itu silakan menggunakan lab komputer. Atau di studio misal ada pelajaran praktek fotografi, nah itu bisa dilakukan di studio, karena untuk fotografi alat-alatnya disimpan di studio seperti lampu-lampu, backdrop, dan juga peralatan kamera itu semua ada di studio. Oke, lanjut. Siapa saja guru-guru yang mengajar di jurusan DKV? Untuk guru-guru yang mengajar di jurusan DKV itu di SMK 14 itu ada 9 orang ya, dengan keahliannya masing-masing tentunya, sesuai dengan bidang yang dikuasainya masing-masing dan materi yang diajarkan di kelas 10, 11, dan 12. Lanjut Pak. Apa keunikan dalam bidang desain komunikasi visual? Keunikan dalam bidang komunikasi visual itu bisa dibilang karena kita ini rumpun seni rupa, tentunya bisa dibilang di sini tempat kebebasan berekspresi ya, tidak ada yang
salah, tidak ada yang tepat ataupun benar ya, seperti mungkin bidang-bidang lain. Nah di sini yang ada adalah masalah seninya, artnya, kemudian masalah komposisi, terus masalah tentang bagaimana menyatukan, misal sebuah desain, bagaimana membuat desain yang cocok, yang sesuai dengan target konsumen yang akan kita buat. Atau misal dalam bidang video editing, kita bagaimana membuat sebuah video yang menarik untuk ditampilkan kepada masyarakat umum atau kepada target konsumen kita, seperti itu. Lanjut. Apa saja peralatan yang digunakan dalam pelajaran DKV? Untuk pelajaran di kafe itu alat-alat yang digunakan adalah basicnya adalah komputer ya. Untuk komputer itu untuk editing, untuk proses pasca produksi. Kemudian untuk alat lainnya adalah kamera. Itu untuk misalnya untuk fotografi atau untuk video, untuk pengambilan gambarnya sebelum proses editing. Itu yang alat-alat basic yang digunakan di DKV. Oke Pak, terima kasih untuk wawancaranya. Terima kasih, sama-sama.